wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Semoga harinya berjalan dengan baik dan semoga Bapak dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktu, karena sudah berbicara dengan kami. Kami dari kelas 12 IPA 3 saat ini sedang mengerjakan tugas editorial atau tugas rencana mengenai kasus yang sudah sensitif atau viral belakangan ini, yaitu tentang video anak melakukan kekerasan kepada orang tuanya. Ikut videonya. Kami ingin meminta tanggapan Bapak sebagai guru atas video tersebut, tentunya dengan sangat hormat dan pemahaman yang cukup berat. Terus ini bertujuan untuk memahami sudut pandang guru mengenai kejadian tersebut dan bagaimana sekolah bisa berperan dalam membantu anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan emosional. Saya berharap bisa mendapatkan wawasan yang sangat berharga dari Bapak. Jika Bapak bersedia, saya ingin mendiskusikan beberapa pertanyaan terkait topik ini. Saya yakin masukan dari Bapak akan sangat berharga untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan atau penilaian Bapak setelah melihat video tersebut? Ya, baik, terima kasih. Ya, teman-teman. Jadi sekarang ini ada namanya Undang-Undang KDRT. Undang-Undang KDRT itu dirumuskan oleh anggota DPR, kemudian ditetapkan oleh pemerintah karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ini tentunya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, sehingga pada saat ada kejadian kekerasan di rumah-rumah ya tentunya, ini adalah sebuah pembelajaran yang tidak perlu dicontoh. Nah, karena banyak kejadian KDRT seperti itu, maka DPR dan pemerintah merumuskan undang-undang KDRT supaya ada efek jerah, terhadap misal orang tua terhadap anaknya atau bahkan anaknya kepada orang tua. Nah, ini tidak boleh terjadi karena di dalam sebuah rumah tangga, tujuan rumah tangga itu adalah harmonis. Jadi kalau misalnya ada sesuatu permasalahan, tidak harus dengan kekerasan fisik. Nah, melihat video yang tadi, ini sebuah contoh yang tidak perlu ditiru. Seorang ibu yang memukul anaknya sampai anaknya sudah tergeletak, sehingga sifat kemanusiaannya itu udah hilang. Nah, ini menjadi sorotan untuk penegak hukum, terutama tentang undang-undang KDRT. Ada lagi nggak? Iya. Selanjutnya yang nomor 2, apa prediksi Bapak setelah melihat video tersebut dan dampaknya terhadap kebijakan undang-undang? Ya, jadi saya memprediksikan ya supaya masyarakat yang sekarang sedang booming terkait dengan media sosial ini kerap untuk share, tidak dianalisis, tidak dipelajari dulu bahwa nge-share video kekerasan itu sebenarnya berdampak psikologis terhadap masyarakat yang melihatnya. Nah, oleh karena itu diantisipasinya adalah dengan adanya undang-undang. Jadi pemerintah membuat undang-undang KDRT. Apa dalam undang-undang itu sanksinya? Pertama,
sanksinya itu bisa denda 15 juta atau bahkan kalau tidak dibayar denda maka diganti dengan hukuman penjara ya tentunya. Nah, hukuman penjara atau denda itu biar antara anak dan orang tua itu tidak melakukan tindak kekerasan. Ya, kalau misalnya sekarang yang kerap melakukan tindak kekerasan itu orang tua ke anak, tapi bisa jadi anak ke orang tua juga terjadi. Ini artinya bahwa pemerintah dan DPR mewanti-wanti, membatasi gerak orang tua, gerak anak supaya hubungan dalam satu keluarga itu menjadi harmonis. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Adakah harapan Bapak sebagai guru dan juga orang tua terhadap anak zaman sekarang yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap orang tua? Ya, jadi harapan Bapak selaku guru, selaku pendidik ya, pertama adalah pembekalan ilmu agama. Nah, kenapa SMA Peranakan ada visi mencerdaskan keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau misalnya peserta didiknya diberikan ilmu agama yang di dalamnya itu ada akhlak, ada sikap, ya, ada ketauhidan. Nah, karena dengan ilmu agama itu maka anak-anak akan sadar dengan ada keilmuannya sehingga tidak akan melakukan tindakan kekerasan. Tetapi biasanya masyarakat Indonesia itu sebagian kecil kalau tidak ada tindakan tegas itu selalu diabaikan. Nah, sehingga edukasi pembelajaran tentang tindak kekerasan disampaikan beberapa kali oleh Bapak Ibu guru, tapi kan kenyataannya masih ada aja anak yang tawuran, anak yang membuli misalnya ya kemarin, kemudian ada anak yang yang mengancam dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh terjadi di lingkungan SMA Peranakan, dan harapan Bapak di lingkungan keluarga juga sama. Jadi Bapak, Ibunya tidak harus emosional ketika anaknya melakukan tindak atau yang tidak patuh. Tapi yang ada adalah bagaimana anak diajak, kemudian di dalam pembelajaran agama, supaya mereka itu paham terkait dengan manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah kan gitu ya, untuk melaksanakan kewajiban, sehingga orang berpikir tidak ada orang yang sok jagoan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sok jagoan, kamu diciptakan oleh siapa? Gitu ya. Lanjut yang keempat, Bapak ada saran untuk mencegah kejadian yang ada pada video tersebut agar tidak terulang lagi? Ya, kalau lihat video saran Bapak ya, emang biasanya orang kalau sudah emosional itu kalau didamaikan, dimediasi didamaikan agak susah ya. Tapi yang lebih tepatnya adalah dilaporkan ke pihak yang berwajib ya, tapi dengan tujuan bukan untuk menjana, tapi dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran terhadap orang tua itu misalnya yang melakukan kekerasan terhadap anak, sehingga dia yang melakukan, orang tua yang melakukan itu punya efek jerah. Kalau dia melakukan sekali lagi, maka konsekuensinya akan dihukum atau dipenjara. Pertanyaan yang kelima yang terakhir, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi anak sampai melakukan kekerasan kepada orang tuanya? Ya, pertama faktornya itu adalah media sosial ya. Sekarang ini banyak anak karena ilmu agamanya kurang, kemudian menonton media sosial,
terkait dengan tindak kekerasan, sehingga dengan melihat media sosial dengan video kekerasan itu anak ingin trial and error gitu ya, ingin mencoba-coba, coba saya melakukan ini, orang tua saya marah tidak misalnya. Nah, saya melakukan jahit, teman saya marah tidak. Nah, ketika situasinya sedang bercanda dan itu mencair ya, dalam pengertian tidak ada yang emosional, ya bisa jadi nggak ada masalah. Cuman pertanyaannya, ketika situasi candaan, kemudian jahil, dan lawannya itu dalam posisi yang tidak menang, itu bisa jadi marah. Nah, sehingga faktor pertama media sosial, kemudian faktor yang kedua keluarga, ya. Keluarga juga sangat berpengaruh karena dulu sejak saat belum ada undang-undang KDRT, orang tua itu cenderung kasar ya, kalau anaknya nakal bisa dijambak rambutnya, kemudian bisa dicubit, bisa ditampar, atau bahkan ada yang diseret. Yang sadis lagi, anaknya udah dipukul mau dijeburin ke sumur. Nah, itu kan faktor keluarga ya. Faktor keluarga itu juga sangat mempengaruhi. Maka tapi dengan ada undang-undang KDRT ini, keluarga mulai paham ya. Oh, kalau saya melakukan kekerasan, maka saya nanti akan dihukum. Termasuk anak juga sama ya. Kalau ada anak melawan orang tua, kemudian orang tuanya nggak terima, maka anaknya juga bisa dihukum. Nah, yang ketiga faktornya adalah faktor masyarakat. Di rumahnya bagus, di sekolahnya bagus, tapi di lingkungannya, lingkungan yang kurang mendukung, ini kerap ya anak melakukan tindak kekerasan atau siapapun aja melakukan tindak kekerasan. Nah, jadi 3 faktor itu yang Bapak berharap sekarang ini mudah-mudahan orang tua kita udah pada sadar untuk tidak melakukan hal-hal kekerasan terhadap anak atau sebaliknya. Yang kedua, di lingkungan masyarakat juga sama, tidak terlalu barbar ya, apalagi sekarang lagi ada geng motor yang bawa celurit panjang itu ya, lagi tren juga itu, lagi pada ditangkapin. Nah, itu lebih sadis. Nah, kemudian yang ketiganya di lingkungan sekolah juga Bapak berharap SMA Belanakan ini tidak ada tindak kekerasan. Adapun misalnya ada penegasan supaya anak tidak melakukan itu. Nah, sekarang kan anak kan pengen coba-coba, ada yang bolos loncat, ada yang macam-macam. Nah, saya kira itu yang faktor-faktornya. Mudah-mudahan dengan wawancara ini bisa tersampaikan kepada yang membutuhkan, yang menggunakan informasi ini, supaya kita bisa belajar dengan tenang, bisa di keluarga masing-masing jadi harmonis, kemudian di lingkungan juga bisa diterima. Bapak, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.